Halo, perkenalkan nama saya Anggun Anglita dengan NIM 214505176. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu hibah. Sebelum memasuki pengertian dan menjelaskan lain-lainnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari hibah itu tersendiri. Jadi mengingat pertumbuhan penduduk dan perkembangan dalam pembangunan yang semakin maju akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan manusia dalam berbagai aspek. Semua juga setuju kan? Nah, salah satunya adalah kebutuhan terhadap tanah yang kian hari semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, tanah dijadikan sebagai salah satu sumber dalam kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi. Sehingga peralihan hak atas tanah sangat sering terjadi. Salah satu upaya peralihan hak atas tanah yaitu dengan cara hibah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu hibah. Hibah menurut KBBI adalah pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam pemberian hibah, ada yang namanya dana hibah. Dana hibah adalah sebuah pemberian untuk orang lain dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Itu menurut KBBI ya. Sekarang kita akan menjelaskan menurut KUH Perdata. Nah, menurut KUH Perdata pada pasal 1666, hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Jadi pemberian hibah ini diberikan pemberi hibah saat dia masih hidup. Dalam hal ini, yang dihibahkan adalah tanah atau barang tidak bergerak. Peralihan objek hak milik atas tanah melalui hibah diperlukan suatu perbuatan hukum yang dapat membuktikan bahwa peralihan tersebut telah terjadi dan telah sah di mata hukum. Nah, jadi pengertian dari hibah ini dalam bahasa mudahnya, ini sebenarnya beda 11-12 sama wasiat. Jadi hibah ini diberikan pada seseorang yang masih hidup kepada seseorang yang bukan keluarganya, saudaranya, anaknya, atau cucunya. Tapi bisa juga buat keturunannya tersebut. Tapi kebanyakan hibah ini buat orang lain. Jadi di luar dari keluarga. Kenapa sih orang itu kasih hibah atau kasih wasiat atau hak atas tanah kepada orang lain? Ya itu kita nggak tahu ya, karena mungkin saja orang itu lebih percaya sama orang lain. Misalnya saya percaya sama tetangga saya, atau misalnya ada orang yang emang dia percaya sama seseorang karena sudah mengenalnya lama gitu, atau mungkin balas budi seperti itu. Jadi hibah ini biasanya untuk orang yang bukan saudara atau keluarganya. Nah, hibah diperlukan suatu perbuatan hukum. Jadi suatu perbuatan hukum yang dimaksud ini adalah pemberi hibah akan membuat akta notaris atau akta tanah untuk penerima hibahnya, dan akta ini akan dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau disebut PPAT. Biasanya pejabat pembuat akta tanah ini notaris ya. Oke,
Selanjutnya, kita akan masuk ke pendaftaran tanah atau pendaftaran hibah. Yang pertama, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pada pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Jadi, tadi saya sudah jelaskan bahwa peralihan hak atas tanah atau yang sedang kita bahas ini hibah harus didaftarkan dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Jadi langkah yang pertama ini PPAT tersebut membuat akta tersebut. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan. PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftarkan. Jadi ketentuan pendaftaran yang kedua ini PPAT atau yang kita sebut tadi pejabat pembuat akta tanah, lebih mudahnya kita sebut notaris ya. Jadi notaris ini menyampaikan akta yang dibuatnya tadi serta dokumen-dokumen yang mendukung atau bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftarkannya hibah atau akta tersebut. Yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 40 ayat 2 yang menyebutkan bahwa PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada kantor pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa PPAT membuat akta dan dokumen-dokumen lainnya itu didaftarkan ke kantor pertanahan selambat-lambatnya 7 hari sejak pembuatan akta tersebut. Jadi kalau udah lebih dari 7 hari itu sudah hangus mungkin ya. Sudah hangus, sudah tidak bisa dan mungkin harus buat akta tersebut lagi. Nah, kenapa sih harus pakai akta segala gitu loh. Jadi sebenarnya alasan kenapa akta itu diperlukan karena kan tadi sudah saya jelaskan di awal kalau misalkan hibah ini diberikan kepada yang bukan keluarga atau ibaratnya di luar dari darah daging gitu. Jadi pasti nanti ada aja cekcok antara keluarganya karena hak waris dan lain-lain. Nah, jadi kita butuh banget ini akta buat biar bisa membuktikan kalau kita itu emang dapat hak atas tanah dari pemberi hibah tadi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan syarat dan ketentuan dari hibah. Yang pertama,
pemberi hibah harus dewasa, sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum. Cakap menurut hukum itu apa sih? Jadi cakap menurut hukum itu adalah dia yang sudah berumur 21 tahun dan berakal sehat, dan ada pula pada pasal 30 KUH Perdata, seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke-7 dari buku ke-1 KUH Perdata, pasal 1677 KUH Perdata. Jadi syarat dan ketentuan yang pertama ini, pemberi hibah harus sudah dewasa, atau di dalam KUH Perdata kita dia sudah berumur 21 tahun ke atas. Atau yang belum kawin, yang sudah kawin tapi belum 21 tahun itu sudah dibilang dengan cakap menurut hukum atau sudah dewasa. Lalu yang kedua ada suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris pada pasal 1682 KUH Perdata. Jadi notaris ini akan membuat akta dan akan menyimpannya, atau bisa kita bilang akta asli yang dibuat notaris disimpan oleh notaris tersebut, dan kopiannya akan diberikan kepada pemberi hibah atau penerima hibah tersebut. Yang ketiga, suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah. Pasal 1683 KUH Perdata. Syarat dan ketentuan yang ketiga ini, jadi seperti surat perjanjian. Jadi surat perjanjian atau bisa termasuk surat wasiat. Nanti ada surat tersendiri, surat hibah. Jadi ini kan mengikat. Jadi si penghibah ini memberikan mungkin seperti tolong jaga tanah saya dengan baik, terima kasih bla 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 untuk penerima hibah. Dan mungkin ada beberapa juga yang memberikan syarat-syarat untuk si penerima hibah tersebut. Yang keempat, syarat ketentuan hibah, penghibah kepada orang lain yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Nah, ini buat yang belum dewasa atau belum cakap umur harus di bawah kekuasaan orang tuanya. Jadi orang tua yang menerima hibah tersebut, atau bisa dibilang dititipkan atau diterimanya oleh orang tua, dan bisa diambil jika orang ini sudah dewasa. Menurut pasal 1685 KUH Perdata. Nah, dari semua yang telah saya sampaikan, saya akan menarik kesimpulan menurut saya. Jadi pemberian hibah ini harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka.
kenapa sih harus memperhatikan persetujuan dari si ahli waris? Tadi saya sudah jelaskan di awal. Kenapa? Ya, karena ahli waris ini memiliki hak mutlak. Apa itu hak mutlak? Hak mutlak, hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris. Itu ada dalam pasal 913 BW atau yang kita kenal dengan KUH Perdata. Jadi kenapa sih harus persetujuan dari ahli waris? Ya kan dia punya hak mutlak ahli waris yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi undang-undang sudah memberikan hak mutlak kepada ahli waris ini. Ahli waris dapat segini sekian. Nah, terus jadi kita harus memperhatikan itu, dan kalau misalnya kita si penerima hibah ini mendapatkan hak atas tanah, tapinya nggak taunya tidak menerima tapi nggak taunya ahli warisnya tidak dapat warisan, maka itu melanggar hak mutlak ahli waris, dan tanah tersebut adalah sah beralih kepemilikannya kepada penerima hibah tersebut. Jadi nanti bisa jadi sengketa terhadap ahli waris yang tidak dapat hak mutlaknya tersebut. Dalam masyarakat, ini dalam masyarakat adat biasanya kan sering tuh pembagian warisan atau hibah tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang dengan prosedur yang benar, hanya melalui lisan saja. Jadi misalnya nih nanti si A dapat setengah, si B dapat 1/4, si ini dapat segini gitu. Itu sebenarnya menyulitkan untuk pembuktian ya, karena apabila suatu hari pasti bakal ada terjadinya sengketa tanah. Misalnya ya kan tadi di cuman tulisan aja. Jadi misalnya nanti si A ngaku-ngaku tanahnya dia itu segini. Tanahnya dia misalnya 20 hektar gitu. Padahal sebenarnya cuma 15 gitu loh. Jadi kita harus buat pengalihan hak ini harus buat akta. Jadi biar tidak ada terjadinya sengketa. Jadi saran saya, suatu pengalihan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di depan pejabat yang berwenang. Untuk hibah harus mengingat atau meminta persetujuan dari ahli waris supaya nanti tidak ada sengketa yang memperebutkan tanah dari hibah yang didapat. Itu pasti bakalan sulit sih kalau misalnya tidak diperhatikan. Kasian juga kan sama ahli warisnya, seharusnya dia dapat warisan tapi jadi nggak dapat warisan, terus nanti jadi ribet juga kalau misalnya tidak ada persetujuan atau tidak ada omongan dari hibah tersebut. Oke, sekian presentasi dan materi yang bisa saya jabarkan mengenai hibah tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan ini saya mengundurkan diri dari presentasi ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mendengarkan materi dari saya.